Analisis sehat dan sakit. Menurut WHO, sehat adalah keadaan itu fisik, jasmani, mental, dan sosial dan bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Sedangkan kesehatan adalah suatu keadaan sehat jasmani, mental, dan sosial. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mendefinisikan kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ciri-ciri sehat yaitu tubuh bugar dan tidak lemas, wajah berseri tidak nyeri, berkomunikasi dua arah, produktif, melakukan kegiatan sehari-hari dengan mandiri, berpikir dan dimengerti. Paradigma sehat merupakan pemikiran dan kefokusan kita dalam upaya kesehatan pada konsep sehat, di mana setiap upaya difokuskan awalnya pada hal yang bersifat hilir atau awalnya, yaitu sehat. Pada awalnya adalah sehat, sehingga perhatian lebih kepada bagaimana orang sehat untuk tetap sehat atau semakin meningkatkan kesehatannya. Konsep dasar sehat antara lain mencakup tanggung jawab individu, pencapaian tujuan, dinamis, pertumbuhan proses, pengambilan keputusan sehari-hari dalam area nutrisi, pengelolaan stres, olahraga fisik, pelaksanaan upaya pencegahan, kesehatan emosi, dan kesehatan lain yang secara keseluruhan dalam individu. Konsep dan ciri-ciri sakit. Konsep sakit di dalam masyarakat adalah ketika seseorang tidak mampu menjalankan aktivitas sehari-hari, merasakan ketidaknyamanan fisik yang signifikan, dan mengalami gangguan psikis. Selain itu, juga terkait dengan ketidakseimbangan antara kondisi fisik dan psikis yang mengakibatkan individu tidak dapat mengendalikan aktivitasnya. Ciri-cirinya yaitu merasa nyeri, pusing, lemas, tidak bersemangat menjalankan aktivitas, dan merasa tidak tenang. Rentang sehat dan sakit. Rentang sehat diawali dari kasus kesehatan yang sehat, baik fisik, emosi, sosial, dan spiritual. Rentang sakit merupakan gangguan dalam fungsi pada tubuh normal secara keseluruhan atau tidak. Masuk kepada contoh kasus, yaitu kasus yang pertama. Di sebuah rumah sakit OPQ, seorang pasien laki-laki berusia 40 tahun telah menjalani pengobatan selama beberapa minggu. Setelah pengobatan, pasien tersebut menunjukkan perubahan yang signifikan dalam kehidupannya. Ia memiliki tubuh yang bugar dan tidak lemas, wajah yang berseri dan tidak nyeri, serta dapat berkomunikasi dua arah dengan baik. Pasien tersebut juga dapat berpikir logis dan dimengerti, serta melakukan kegiatan sehari-hari dengan mandiri. Berdasarkan kasus di atas merupakan ciri-ciri dari A. Ciri-ciri sehat, B. Ciri-ciri sakit, C. Konsep sakit, D. Paradigma sehat, dan E. Rentang sehat. Jawabannya adalah yaitu A. Ciri-ciri sehat, karena ciri-ciri yang ditunjukkan oleh pasien tersebut merupakan indikator bahwa ia memiliki hidup yang sehat, baik secara fisik maupun mental. Ciri-ciri tersebut antara lain tubuh bugar dan tidak lemas, wajah berseri, tidak nyeri, berkomunikasi dua arah, berpikir logis dan dimengerti, produktif, melakukan kegiatan sehari-hari dengan mandiri. Kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu seorang pasien perempuan berusia 17 tahun datang ke rumah sakit X dengan keluhan merasa nyeri dan pusing. Ia juga mengeluh bahwa ia merasa lemas dan tidak bersemangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, ia juga mengeluh bahwa ia merasa tidak tenang dan kecemasan yang berlebihan. Berdasarkan kasus di atas merupakan ciri-ciri dari A. Ciri-ciri sehat, B. Ciri-ciri sakit, C. Konsep sakit, D. Paradigma sehat, dan E. Rentang sehat. Jawabannya adalah B. Ciri-ciri sakit. Ciri-ciri yang ditunjukkan oleh pasien tersebut merupakan indikator bahwa ia memiliki kondisi yang tidak sehat. Ciri-ciri tersebut antara lain merasa nyeri dan pusing, merasa lemas, tidak bersemangat menjalankan aktivitas, merasa tidak tenang dan kecemasan yang berlebihan. Ciri-ciri tersebut merupakan indikator bahwa pasien tersebut memiliki kondisi yang tidak sehat dan memerlukan perawatan dan pengobatan. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah ciri-ciri sakit. Kita masuk ke kasus yang terakhir. Di sebuah desa mini, ada penduduk yang bernama Ibu Monica. Adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 45 tahun yang memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik. Sejak beberapa tahun terakhir, dia mengalami masalah berat badan dan sering merasa lelah. Anak-anaknya, Nova dan Rona, juga tidak terbiasa dengan pola makan sehat, sehingga mereka memiliki suatu pola hidup yang kurang sehat. Berdasarkan kasus di atas, untuk menghindari masalah di atas, hal yang harus dilakukan adalah A. Hidup sehat, B. Makan makanan bergizi, C. Paradigma sehat, D. Dampak sakit, E. Tahap-tahap sakit. Jawaban yang tepat adalah C. Paradigma sehat. Berdasarkan kasus tersebut menyatakan bahwa keluarga Ibu Monica mempunyai pola yang tidak sehat. Oleh sebab itu, menurut Juwita tahun 2021 menyatakan bahwa paradigma sehat merupakan pemikiran dan kefokusan kita dalam upaya kesehatan pada konsep sehat, di mana setiap upaya difokuskan awalnya pada hal yang bersifat hilir atau awalnya yaitu sehat. Terima kasih.
You got me jumping like Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh agen infeksius atau virus, bakteri, atau parasit tertentu yang timbul melalui transmisi agen dari orang yang terinfeksi, hewan, atau reservoir lainnya ke jamu yang rentan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara seperti media air, udara, vektor, tanaman, dan sebagainya. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan sehingga tidak dianggap mengancam kondisi orang lain. Dua cara penularan penyakit yaitu yang pertama penularan secara langsung. Merupakan penularan penyakit yang terjadi melalui kontak kulit ke kulit atau skin to skin, melalui ciuman atau hubungan seksual, serta kontak langsung dengan tanah. Penularan secara langsung disebut sebagai proses penularan dari orang ke orang, yaitu perpindahan agen secara langsung dari pejamu atau reservoir ke pejamu yang rentan. Contohnya yaitu penyakit hepatitis, HIV atau AIDS, penyakit kulit, dan lain-lain. Yang kedua, penularan tidak langsung atau transmisi tidak langsung merupakan penularan agen infeksius dari reservoir ke host oleh partikel yang telah tersuspensi udara atau airborne, benda mati atau vehicle, dan vektor. Contoh penyakitnya itu hipertensi, diabetes mellitus tipe 2, stroke, jantung koroner, dan lain-lain. Faktor penyakit menular ada dua. Yang pertama yaitu penyakit menular disebabkan oleh patogen seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit yang dapat ditularkan dari satu individu ke individu lainnya, baik melalui kontak langsung, udara, air, makanan, atau vektor seperti nyamuk atau tikus. Yang kedua, penyakit menular sering memiliki periode inkubasi di mana seseorang dapat membawa patogen tetapi belum menunjukkan gejala, dan mereka dapat menularkan penyakit kepada orang lain. Gejalanya dapat bervariasi dari ringan hingga parah, tergantung pada jenis patogen dan kondisi individu. Faktor penyakit tidak menular, yaitu penyakit tidak menular tidak disebabkan oleh patogen yang dapat ditularkan dari individu ke individu. Sebaliknya, penyebab utamanya adalah faktor utamanya adalah yaitu faktor-faktor perilaku, lingkungan, dan genetik, serta gaya hidup yang tidak sehat. Selanjutnya, penyakit tidak menular berkembang secara perlahan dan seringkali merupakan hasil dari faktor risiko jangka panjang seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, diet tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, paparan terhadap polusi, dan stres. Pemberantasan penyakit menular ada 4, yaitu vaksinasi, merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi, contohnya pemberantasan cacar. Yang kedua, pengendalian vektor, yaitu mengurangi populasi hewan yang menularkan penyakit, misalnya nyamuk. Contohnya penggunaan kelambu berinsektisida untuk mencegah malaria. Yang ketiga yaitu sanitasi dan kebersihan, meningkatkan akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi, mencuci tangan secara teratur. Yang terakhir, pengobatan dan isolasi, yaitu memberikan pengobatan yang efektif melalui atau mengisolasi individu yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran. Cara pencegahannya yaitu pencegahan pertama atau primary prevention yang meliputi promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Sasaran pencegahan pertama dapat ditujukan pada faktor penyebab dan lingkungan penjamu. Yang kedua, pencegahan tingkat 2 atau secondary prevention yang meliputi diagnosis dini serta pengobatan yang tepat. Sasaran pencegahan ini terutama ditunjukkan pada mereka yang menderita atau dianggap menderita atau suspek atau yang terancam akan menderita atau masa tunas. Yang ketiga yaitu pencegahan tingkat ketiga atau tertiary prevention yang meliputi pencegahan terhadap cacat dan rehabilitasi. Sasaran pencegahan tingkat ketiga adalah penderita penyakit tertentu dengan tujuan mencegah jangan sampai mengalami cacat permanen, mencegah bertambah parahnya suatu penyakit, atau mencegah kembali penyakit tertentu. Kita selanjutnya ke materi imunitas. Sistem imun mencakupi semua struktur dan proses yang menyediakan pertahanan tubuh untuk melawan bibit penyakit dan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama sistem imun bawaan yang bersifat non-spesifik atau daya tahan tubuh non-spesifik, yaitu daya tahan terhadap berbagai bibit penyakit yang tidak selektif, artinya tubuh harus mengenal dahulu jenis penyakitnya dan tidak harus memilih bibit penyakit tertentu untuk dihancurkan. Yang kedua, sistem imun adaptif yang bersifat spesifik. Adapun daya tahan tubuh spesifik yaitu daya tahan tubuh yang khusus untuk jenis bibit penyakit tertentu. Pencegahan penyakit menular melalui imunisasi dan vaksinasi. Imunisasi adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan pemberantasan penyakit menular. Vaksinasi sebagai cara yang paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular, membuat pengembangan dari vaksin untuk memerangi infeksi.
Baik, kita masuk ke dalam contoh kasus. Kasus yang pertama yaitu Pak Ahmad adalah seorang guru sekolah dasar yang baru saja pulang dari liburan di daerah pedesaan. Setelah beberapa hari, Pak Ahmad merasa demam, sakit kepala, dan lemas. Ia juga mengalami ruam kulit di beberapa bagian tubuhnya. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa Pak Ahmad terkena penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk. Apa yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit demam berdarah di sekolah Pak Ahmad? A. Kontak langsung dengan Pak Ahmad. B. Menggunakan air yang sama dengan Pak Ahmad. C. Menghirup udara yang sama dengan Pak Ahmad. D. Digigit oleh nyamuk yang sama dengan yang menggigit Pak Ahmad. E. Makan makanan yang sama dengan Pak Ahmad. Jawaban yang tepat yaitu D. Digigit oleh nyamuk yang sama dengan yang menggigit Pak Ahmad. Kenapa? Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh nyamuk. Oleh karena itu, penyebaran penyakit ini dapat terjadi jika seseorang digigit oleh nyamuk yang sama dengan yang menggigit Pak Ahmad. Kontak langsung, penggunaan air yang sama, menghirup udara yang sama, dan makan makanan yang sama tidak dapat menyebabkan penyebaran penyakit demam berdarah. Kasus kedua, Pak Rudi adalah seorang pekerja kantoran yang berusia 45 tahun. Ia memiliki kebiasaan makan makanan yang tinggi gula dan lemak, serta jarang melakukan olahraga. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa Pak Rudi terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2. Apa yang dapat menyebabkan penularan penyakit diabetes mellitus tipe 2 pada Pak Rudi? A. Penularan langsung dari orang ke orang. B. Penularan tidak langsung melalui makanan yang tinggi gula dan lemak. C. Penularan melalui kontak dengan benda mati. D. Penularan melalui vektor seperti nyamuk. E. Penularan tidak langsung melalui udara dan terpolusi. Jawaban yang tepat yaitu adalah B. Penularan tidak langsung melalui makanan yang tinggi gula dan lemak. Kenapa? Karena penyakit diabetes mellitus tipe 2 dapat disebabkan oleh kebiasaan makan makanan yang tinggi gula dan lemak, serta kurangnya aktivitas fisik. Hal ini merupakan contoh penularan tidak langsung melalui makanan tidak seimbang. Penularan langsung dari orang ke orang tidak dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Kasus yang terakhir, di sebuah desa terpencil, terjadi wabah penyakit diare yang menyerang banyak warga. Setelah melakukan investigasi, tim kesehatan menemukan bahwa penyebab wabah tersebut adalah kurangnya akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit diare di desa tersebut? A. Meningkatkan akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi. B. Mengobati pasien diare dengan obat-obatan. C. Melakukan vaksinasi kepada warga desa. D. Menggunakan obat-obatan tradisional untuk mengobati diare. E. Mengisolasi pasien diare dari yang terkena penyakit tersebut. Jawaban yang tepat yaitu A. Meningkatkan akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi. Karena meningkatkan akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai dapat membantu mencegah penyebaran penyakit diare. Hal ini karena air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai dapat membantu mengurangi risiko penyebaran penyakit melalui kontak dengan kotoran dan air yang terkontaminasi. Mengobati pasien diare dengan obat-obatan, melakukan vaksinasi, menggunakan obat-obatan tradisional, dan mengisolasi pasien diare tidak dapat membantu mencegah penyebaran penyakit diare secara bersama. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah menonton. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.